Tanah adalah sumber kehidupan. Di Indonesia, tanah bukan hanya ruang tempat tinggal, tetapi juga sumber ekonomi, pangan, identitas budaya, hingga keberlangsungan hidup masyarakat adat. Namun, bagaimana negara mengatur pemanfaatan tanah dalam skala besar? Disinilah kita mengenal hak guna usaha atau dapat kita sebut HGU yang menjadi salah satu instrumen penting dalam hukum pertanahan Indonesia. Dalam video ini, kita akan mempelajari apa itu HGU, dasar hukumnya, dan bagaimana implementasinya bisa memicu konflik, seperti yang terjadi dalam kasus sengketa tanah suku Ayu dan PT Indonesia Asiana Lestari di Papua Selatan. Yuk kita simak! Sebelum membahas HGU, kita harus memahami dasar hukumnya. Pasal 2 UU PA tahun 1960 menyatakan bahwa tanah, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kata dikuasai sering disalahpahami sebagai dimiliki, padahal tidak. Peran negara di sini bertindak sebagai pengatur, pengurus, dan pengawas. Salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan itu adalah pemberian hak atas tanah termasuk hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan tentu saja terdapat hak guna usaha atau HGU. Hal ini penting karena dalam setiap konflik pertanahan termasuk sengketa suku Ayu, persoalannya selalu kembali ke bagaimana negara menggunakan kewenangan itu. Menurut pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan. Artinya, HGU bukan hak kepemilikan, melainkan hak untuk memanfaatkan tanah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, tanah HGU ini berasal dari yang pertama, tanah negara yang diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri. Yang kedua, tanah hak pengelolaan yang diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri berdasarkan persetujuan dari pemegang hak pengelolaan. Artinya, menurut PP ini, HGU kini bisa berada di atas HPL, jadi tidak hanya langsung di atas tanah negara saja. HGU biasanya dipakai untuk konsesi skala besar perusahaan sawit, tebu, atau peternakan. Karena sifatnya luas dan jangka panjang, HGU sering menjadi sumber konflik ketika bersinggungan dengan masyarakat lokal atau adat. Sesuai dengan pasal 30 UPA, Undang-Undang Pokok Agraria, pemegang hak guna usaha dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama warga negara Indonesia dan yang kedua yaitu ada Badan Hukum Indonesia. Kemudian pada pasal 29 UPA, hak guna usaha diberikan maksimal 25 tahun dengan maksimal diperpanjang selama 35 tahun. Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 kemudian menetapkan bahwa pemberian pertama selama 35 tahun, kemudian diperpanjang dengan 25 tahun, lalu dengan pemberbaharuan selama 35 tahun. Selanjutnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja ditegaskan bahwa total pemanfaatan hak guna usaha dapat mencapai 95 tahun. Hapusnya hak guna usaha menurut pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pemegang HGU tidak hanya menerima hak, tetapi juga memikul kewajiban. Menurut pasal 27 PP Nomor 18 Tahun 2021, pemegang HGU wajib untuk Adapun akibat hapusnya HGU dalam pasal 32 PP Nomor 18 Tahun 2021, yang pertama, atas tanah negara, maka tanahnya menjadi tanah negara atau sesuai dengan amar putusan pengadilan. Yang kedua, atas penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan selanjutnya menjadi kewenangan Menteri. Yang ketiga, atas tanah hak pengelolaan mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam penguasaan pemegang hak pengelolaan. Salah satu contoh konflik pemberian hak atas tanah adalah kasus suku Ayu di Papua Selatan. PT Indo Asian Lestari atau PT IAL mengajukan izin perkebunan sawit seluas 36.096 hektar di Bovendigul.
Masalah muncul karena wilayah konsesi itu tumpang tindih dengan hutan adat Marga Woro, bagian masyarakat suku Alwi. Dalam proses perizinan ditemukan sejumlah persoalan besar. Pertama, dokumen AMDAL milik PT IAL disusun tanpa melibatkan masyarakat adat yang terdampak langsung. Padahal mereka adalah pemilik hak ulayat yang seharusnya diberikan ruang konsultasi dan persetujuan melalui prinsip FPIC, Free, Prior, and Informed Consent. Kedua, AMDAL yang digunakan diduga sudah melewati masa berlaku dan tidak menggambarkan kondisi sosial maupun ekologis masyarakat adat secara akurat. Artinya, dasar analisis lingkungan dari proyek ini sejak awal sudah cacat. 3. Pemerintah provinsi tetap menerbitkan izin kelayakan lingkungan, meskipun dokumen AMDAL dianggap tidak memenuhi syarat. Hal inilah yang kemudian digugat oleh suku Alwi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan mereka bukan sekedar menolak perkebunan sawit, tetapi menuntut negara untuk menghormati hak hidup, ruang adat, serta berkelanjutan lingkungan yang sudah mereka jaga selama ratusan tahun. Bayangkan, sebuah komunitas adat yang bergantung pada hutan untuk pangan, sagu, obat-obatan, dan identitas budaya, namun secara tiba-tiba terdapat sebuah peta konsesi perkebunan yang masuk ke wilayah mereka tanpa ada persetujuan sebelumnya. Hal ini tentu dapat menyebabkan seluruh ruang hidup mereka pastinya akan terancam hilang, seperti akses terhadap sumber pangan dan obat-obatan lenyap, ruang budaya terputus, hingga identitas komunitas pun berada di ambang kepunahan. Kasus seperti suku Alwi menunjukkan bahwa pemberian hak atas tanah harus lebih transparan, partisipatif, dan adil. Oleh karena itu, Pemberian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional bersama Kementerian Lingkungan Hidup perlu memastikan beberapa hal penting. Yang pertama, tidak ada tumpang tindih antara wilayah HGU dan hutan adat. Yang kedua, penyusunan AMDAL di lingkungan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat yang terdampak. Yang ketiga, prinsip FPIC yang Free, Fair, and Informed Consent diterapkan secara penuh. Dan yang keempat, pemberian HGU tidak mengorbankan hak serta keberlangsungan hidup masyarakat adat yang lebih rentan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa HGU adalah instrumen penting dalam pembangunan negara. Tapi, ketika prosesnya tidak diawasi dengan baik, ia bisa menghilangkan hak masyarakat yang telah hidup di tanah itu selama ratusan tahun. Kemudian, dari kasus suku Alwi mengingatkan kita bahwa tanah bukan sekedar aset ekonomi, tapi tanah adalah sumber utama kehidupan. Karena itu, pemahaman terhadap HGU dan proses pemberian hak atas tanah sangat penting, agar tanah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk merugikan mereka.